Subhanahu wa ta'ala. Wadda'iruna fi umumi ahwalihim ma'al haqqi bil haqq. Dan secara umum dalam seluruh keadaan mereka senantiasa berusaha bersama dengan Allah al-haq, menuju kepada Allah al-haq. Sampai di situ yang kami bacakan pada pertemuan yang lalu. Saya lanjutkan masih dalam pembahasan tentang kekhususan para ahli atau para ulama sufi. Imam Al-Qushairi melanjutkan pembahasannya dengan berkata, saffahum min aqdaril basyariyah wa raqqahum ila mahallil musyahadat bima tajalla lahum min haqa'iqil ahadiyah wa waffaqahum lil qiyami bi adabil ubudiyah wa ashhadahum majari ahkamir rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan mereka dari kotoran-kotoran kemanusiaan dan mengangkat, meninggikan derajat mereka kepada maqam musyahadat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada mereka hakikat-hakikat ahadiyah dan memberikan taufik kepada mereka untuk melaksanakan adab-adab ubudiyah dan merealisasikan, mewujudkan kepada mereka, mempersaksikan kepada mereka hukum-hukum rububiyah. Ada 4 hal di sini. Yang pertama, mensucikan dari kotoran-kotoran kemanusiaan. Kemudian yang kedua yaitu musyahadat, menyaksikan haqa'iq ahadiyah. Yang ketiga, melaksanakan adab-adab ubudiyah. Dan yang keempat, Allah mempersaksikan kepada mereka ahkam rububiyah. Yang pertama, aqdar al-basyariyah. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilengkapi dengan sifat-sifat yang baik, tapi juga ada sifat-sifat yang tercela. Misalnya di Al-Quran disebutkan, wa khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Kalau dia mendapatkan nikmat dari Allah, kikir. Kalau dia ditimpa satu musibah, kemudian dia berkeluh kesah. Itu diantara sifat-sifat buruknya manusia. Manusia juga disebut di dalam Al-Quran, wa kanal insanu qatura. Manusia itu punya sifat kikir, punya sifat pemarah, punya sifat pendendam. Manusia itu juga disifati wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim, manusia itu bodoh. Ini semua adalah aqdar al-basyariyah. Ya, semua ini adalah kotoran-kotoran yang melekat pada kemanusiaan kita. Maka seorang sufi adalah mereka yang berusaha untuk mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan mereka. Maka disebutlah mereka sufi. Sufi itu artinya orang yang telah disucikan. Disucikan dari sifat-sifat yang buruk tadi. Kemudian yang kedua, Allah mengangkat mereka kepada maqam musyahadat. Musyahadat terhadap haqa'iq ahadiyah. Apa maksudnya haqa'iq ahadiyah? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Kanallah, Allah sudah ada. Walam yakun syai'un ghairuhu. Sementara selain Allah itu belum ada. Jadi yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak ada. Tempat tidak ada, waktu tidak ada. Begitu juga dengan makhluk, tidak ada semuanya. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ini namanya haqa'iq ahadiyah.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin untuk dikenali. Dalam sebuah hadis qudsi, meskipun dilemahkan oleh sebagian ulama hadis, disebutkan bahwa Allah berfirman, kuntu kansan makhfiyan. Saya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Karena hanya Allah yang ada. Fa ahbabtu an u'raf. Lalu saya ingin untuk dikenali. Fa khalaqtul khalqa. Maka saya kemudian menciptakan makhluk. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa juga disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah melimpahkan rahmatnya, terciptalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlimpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka terciptalah alam semesta ini. Maka di surah Al-Anbiya ayat 25 Allah SWT menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga di sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, maka saya tidak akan menciptakan makhluk. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi adalah mereka yang bisa musyahadat, bisa menyaksikan tajalli, perwujudan dari haqaiq ahadiyah tadi. Allah yang awalnya hanya Dia yang ada, lalu kemudian tajalli, Allah Subhanahu wa taala ingin diciptakanlah seluruh makhluk ini. Nah, sufi bisa menyaksikan haqaiq itu. Lalu yang ketiga, mereka diberi taufik untuk melaksanakan adab ubudiyah. Ubudiyah itu biasa diterjemahkan penghambaan. Ada 3 tingkat berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Meskipun akan ada bab tersendiri tentang itu, sejak awal saya sampaikan. Tingkat pertama namanya ibadah. Tingkat yang kedua disebut dengan ubudiyah. Dan tingkat yang ketiga dinamakan dengan ubudah. Jadi ibadah, ubudiyah, ubudah. Apa perbedaan dari ketiga tingkatan itu? Ini bisa kita pahami dengan membaca surah Al-Hijr. Allah SWT berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai al-yakin itu mendatangimu. Keyakinan itu 3 tingkatannya. Dan itu sesuai dengan 3 tingkat ibadah tadi. Keyakinan tingkat yang pertama disebut dengan ilmu yakin. Keyakinan tingkat yang kedua dinamakan dengan ainul yakin. Dan keyakinan tingkat yang ketiga disebut dengan haqqul yakin. Jadi ibadah itu adalah orang yang menyembah Allah berdasarkan ilmu yakin. Ubudiyah adalah mereka yang menyembah Allah berdasarkan ainul yakin. Sementara ubudah adalah mereka yang menyembah Allah berdasarkan haqqul yakin. Saya berikan contoh untuk memudahkan memahami perbedaan antara ilmu yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Misalnya, ada tetangga saya yang sangat saya percayai karena sekian tahun bergaul, ya, bermuamalah, bertetangga dengannya. Jadi saya percaya betul jika ia menyampaikan sesuatu. Nah, suatu hari ia kemudian datang mengunjungi saya di rumah. Kemudian dia sampaikan, Ustaz, di rumah ada madu yang manis sekali. Sampaikan informasi itu. Ada madu yang manis di rumah. Karena yang menyampaikan adalah tetangga yang saya percayai, saya percaya informasinya. Saya yakini yang dia sampaikan. Keyakinan saya berdasarkan informasi yang disampaikan itu disebut dengan ilmu yakin. Lalu kemudian diajaklah saya ke rumahnya. Ayo Ustaz, kita ke rumah. Saya mau suguhkan madu yang manis itu.
Lalu saya sama-sama ke rumahnya. Sampai di rumahnya disuguhkan di depan saya. Ini Ustaz, madu yang saya katakan itu. Keyakinan saya bertambah. Yang tadinya saya yakin hanya berdasarkan informasi yang dia sampaikan. Sekarang saya yakin berdasarkan penglihatan mata saya. Saya lihat betul, oh iya, ini madu yang dia sampaikan. Bertambah keyakinan saya. Setelah itu dia minta saya, silakan Ustaz dicicipi. Saya cicipi madunya. Ternyata betul-betul manis. Maka keyakinan saya mencapai puncaknya. Itulah yang disebut dengan haqqul yakin. Jadi pada awalnya saya meyakini hanya berdasarkan pengetahuan, ilmu. Yang kedua saya meyakini berdasarkan penglihatan, ain. Dan yang ketiga saya yakini karena saya sudah merasakannya, haqqul yakin. Maka orang yang beribadah kepada Allah tingkatannya 3. Orang yang beribadah saja itu berdasarkan ilmu yakin, namanya ibadah. Ubudiyah, penghambaan itu adalah mereka yang beribadah atas dasar ainul yakin. Karena dia musyahadah, dia bisa menyaksikan. Dan yang tertinggi adalah haqqul yakin. Ya, mereka yang beribadah atas dasar haqqul yakin itu disebut dengan ubudah. Agak sulit untuk menemukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Disebut saja istilah Arabnya ubudah. Jadi ibadah, ubudiyah dan ubudah. Wa ashhadahum majari ahkamir rububiyah. Yang keempat, hukum-hukum rububiyah. Apa maksudnya hukum-hukum rububiyah itu? Jadi saya sebutkan di awal tadi bahwa kita ini manusia punya sifat-sifat jelek yang mengotori diri kita. Maka sifat-sifat jelek itu mesti dibersihkan dengan mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya sifat kebodohan itu dihilangkan dengan ilmu. Ya. Sifat ketergesa-gesaan dihilangkan dengan ketenangan. Sifat kezaliman dihilangkan dengan keadilan. Sifat kekikiran dihilangkan dengan kedermawanan. Kemudian sifat pemarah, sifat pendendam dihilangkan dengan sifat pemaaf. Nah, itu diantara sifat-sifat seorang sufi. Kemudian beliau melanjutkan, faqamu bi'ada'i ma 'alaihim min wajibati taklif. Maka mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada mereka. Jadi jangan keliru. Bukan berarti seorang sufi atau yang mencapai tingkat ma'rifah kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Tidak. Di sini ditegaskan mereka melaksanakan faqamu bi'ada'i ma 'alaihi min wajibati taklif. Semakin tinggi tingkat ma'rifat seseorang, maka dia akan semakin ketat dalam melaksanakan perintah-perintah agama. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan saya tidak lagi salat di masjid atau tidak lagi melaksanakan salat berdasarkan aturan-aturan fikih. Loh, kenapa? Karena saya sudah mencapai tingkat ma'rifat, maka itu pasti adalah pengakuan dusta. Mengapa demikian? Tidak ada yang lebih tinggi ma'rifatnya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan kewajiban yang dibebankan kepada beliau. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Ana a'rafukum billah wa ahsyakum lillah. Di riwayat yang lain disebutkan, beliau bersabda, Ana a'rafukum billah wa a'lamukum bihududihi. Saya ini, kata Nabi, a'raf, yang paling mengenal Allah. Dan saya layan akhsa, yang paling takut kepada Allah SWT. Di riwayat yang lain, dan saya yang paling mengetahui hudud, batasan-batasan agama yang tidak boleh untuk dilanggar. Wa tahaqqaqu bima mannahu subhanahu alaihi minat taklif wa tasrif. Dan mereka mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Tidak pernah mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa raja'u ila Allah Subhanahu wa taala,
bisidqil iftikar wa na'til inkisar. Tapi setelah mereka melakukan ibadah, melakukan ketaatan, maka mereka mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisidqil iftikar. Dengan sungguh-sungguh menunjukkan butuhnya ia kepada Allah. Wa na'til inkisar. Dan menunjukkan sifat merendahkan diri. Dalam arti tidak menyombongkan dirinya kepada sesama manusia. Dia tidak takabbur. Dia jaga baik-baik ibadahnya, jaga baik-baik salatnya, jaga baik-baik zikirnya, jaga baik-baik baca Qur'annya. Tapi setelah melaksanakan semua ibadah itu, dia kembalikan kepada Allah. Allah yang memberi saya karunia, Allah yang kasih saya hidayah. Sehingga saya bisa melakukan ini. Ya. Ini bukan karena usaha saya. Sehingga ia kemudian tidak menyombongkan diri kepada sesama manusia. Tidak merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain dalam hal ibadah. Walam yattakilu ala ma hasala minhum minal a'mal. Dan tidak pernah menyandarkan apa yang diperoleh itu kepada usahanya. Jadi tidak pernah mengatakan saya seperti ini karena usaha saya. Dia kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat hamba, jamaah yang dimuliakan Allah taala, tingkat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia itu adalah hamba. Ya, kalau kita sudah bisa menjadi seorang hamba, itu tingkat yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada tingkatan yang melebihi tingkatan hamba. Itu tingkat yang paling tinggi. Dan hamba itu punya beberapa sifat. Di surah Al-Furqan dirinci sekian banyak sifatnya. Di antaranya, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang penyayang itu, sifatnya yang paling pertama adalah allazina yamsuna alal ardi hauna. Ketika ia berjalan di muka bumi, dia berjalan dengan penuh kerendahan hati. Tidak pernah dia sombong. Tidak mungkin seseorang itu mencapai tingkat sebagai seorang hamba jika di dalam hatinya masih ada kesombongan, meskipun sedikit. Nabi tegaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskalu zarra minal kibar. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji zarrah saja. Sehingga Imam Al-Qusyri akan ada bagian dalam kitab ini mengajarkan bahwa caranya untuk menanamkan dalam hati itu sifat tawadu adalah antara ghairak afdala minka. Selalu kamu memandang orang lain lebih baik dari dirimu. Jadi siapa saja, pandanglah orang lain lebih baik dari dirimu. Siapapun dia. Karena pasti ada pada dirinya yang lebih baik daripada diri kita. Mungkin kita punya satu kelebihan pada satu aspek tertentu. Tapi orang yang kita temui, orang yang kita jumpai, orang yang kita pandangi itu, dia juga pasti punya kelebihan pada sisi yang lain. Mohon maaf, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Misalnya, katakanlah ada pemulung, ya, bukan bersih-bersih, kuat pungut sampah. Kita bertemu, kita jumpai. Pandanglah mereka bahwa mereka lebih mulia daripada kita. Mungkin ada yang lebih baik pada diri kita, tapi ada juga yang lebih baik pada dirinya. Misalnya mungkin aspek kesabarannya, ridhonya. Belum tentu kita punya kesabaran dan sikap ridha terhadap ketetapan Allah seperti kesabaran dan sifat ridha yang mereka miliki. Jadi semua orang Pak dipandang lebih baik daripada diri kita. Nah, jadi kembalikan, saya bisa ibadah ini karena Allah SWT. Ya, bukan karena amalan saya. Au safalahum minal ahwal. Allah mensucikan mereka dari segala keadaan. Ilman minhum bi'annahu jalla wa ala yaf'alu ma yurid. Mengapa dia sandarkan kepada Allah bukan pada dirinya? Karena dia tahu betul Allah Subhanahu wa taala melakukan semua yang dia kehendaki. Wa yakhtaru may yasha'u minal abid. Dan Allah yang memilih siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya itu. Ya memang yang namanya irada Pak dua macam. Irada itu dua macam. Ada irada kauniyah,
ada irada syar'iyah. Dua macam ini irada. Irada kauniyah, irada syar'iyah. Irada kauniyah itu pasti terjadi. Irada syar'iyah ada yang terjadi, ada yang tidak. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, apakah semua yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi? Jawabannya tergantung kehendak apa yang dimaksud. Apakah yang dimaksud kehendak irada kauniyah atau irada syar'iyah? Kalau irada kauniyah pasti terjadi semua. Itulah yang dimaksud di ayat Al-Quran di surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah yang menghendaki, maka sangat mudah baginya. Allah mengatakan kun, jadi, maka jadilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya irada kauniyah. Tapi kalau irada syar'iyah, Pak, tidak semua terjadi. Irada syar'iyah. Kan Allah menghendaki supaya kita ini memenuhi panggilannya, dipanggil salat. Allah menghendaki kita datang penuhi panggilannya, datang ke masjid salat, penuhi panggilan Allah. Sekarang apakah kehendak Allah itu terjadi? Ada yang datang memenuhi panggilan Allah, ada juga yang tidak datang. Itu namanya irada syar'iyah. Allah menghendaki agar kita beriman kepadanya. Tapi apakah kemudian semua manusia beriman? Tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi Allah memberikan kepada kita pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, silakan beriman. Yang mau kafir, silakan kafir. Pilihannya diserahkan kepada manusia. Nah, maka tidak mungkin kita menyandarkan kepada Allah kesalahan ketika ada yang kafir, ada yang tidak beriman pada Allah. Loh, pilihannya sudah diserahkan kepada manusia. Qul falillahil hujjatul baligah. Katakanlah hujjah yang terbesar itu miliknya Allah. Walau sya'allahu lahadakum ajma'in. Seandainya Allah menghendaki, kalian dikasih semua hidayah. Dikasih semua hidayah. Tapi pilihan diserahkan pada manusia. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Nah, kita bersyukur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk diberikan hidayah itu. Tapi tidak ada jaminan hidayah itu akan selamanya kita miliki. Ada orang, Pak, beriman pada awalnya, lalu kemudian dia murtad, kafir. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi menguraikan, ada orang kalau kita lihat dari awal dia hidup, sampai tinggal sehasta menjelang kematiannya, sepertinya sudah penghuni surga saja. Tiba-tiba keadaannya berubah, tinggal sehasta menjelang kematian. Dia kafir, mati dalam kekafiran. Sebaliknya ada orang yang kalau kita lihat dari awal dia hidup, sampai tinggal satu hasta menjelang kematiannya, sepertinya penghuni neraka ini. Tapi menjelang kematiannya, berubah keadaannya, dia beriman. Maka ia kemudian masuk surga. Bagian yang pertama itu dimaksudkan supaya kita tidak terpesona, tidak tertipu dengan keadaan kita sekarang. Alhamdulillah Allah kasih kita hidayah, kita rajin salat, jaga salat 5 waktu, tapi jangan tertipu. Karena selama kita hidup, masih ada keadaan kita. Tidak boleh tertipu dengan keadaan kita. Sebaliknya ketika kita melihat ada orang, bagaimanapun kedurhakaannya, kekafirannya, tidak boleh kita menutup kesempatan baginya untuk dapat hidayah dari Allah SWT. Bisa berubah. Sehingga selalu kita minta hidayah. Di Al-Quran misalnya, kita diajari untuk berdoa, Rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan, janganlah engkau menggelincirkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah iman kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau yang maha pemberi rahmat. Di hadis Nabi ajari kita untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Para ulama juga mengajarkan satu doa yang disebut dengan doa hifzul iman, doa penjaga iman. Doa ini sangat bagus dibaca antara maghrib dengan isya. Antara maghrib dengan isya. Doa penjaga iman. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Allah, saya titipkan imanku kepadamu sepanjang hidupku, ketika matiku, dan setelah matiku. Maka pelihara titipan imanku itu ya Allah, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Akan sangat baik kalau doa ini diawali dengan salat sunnah awwabin, salat sunnah 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Ada sahabat namanya Abdullah ibn Mughaffal bercerita, Ra'aitu Habibi sallallahu alaihi wasallam yusalli 6 rakaatin ba'dal maghrib. Saya lihat kekasihku Rasulullah melaksanakan salat 6 rakaat setelah maghrib. Summa qala, setelah itu beliau bersabda, Man shalla 6 rakaatin ba'dal maghrib ghufirat khatayahu walau kanat misla subadil bahri. Barang siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib, diampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya, satu baris lagi, Pak. La yahkumu alaihi khalqun wa la yatawajjabu alaihi li makhluqi haqq. Sawabuhu ibtida'u fadl wa azabuhu hukmun bi'adlin wa amruhu qada'u faslin. Tidak ada makhluk yang bisa menetapkan putusan kepada Allah. Tidak ada makhluk yang bisa mewajibkan sesuatu kepada Allah. Ini sebetulnya bantahan kepada kelompok Mu'tazilah. Di masa itu ada kelompok Mu'tazilah yang sering mengatakan yajibu 'alallah, wajib bagi Allah. Ya, misalnya katakan wajib bagi Allah memasukkan orang beriman ke surga, wajib bagi Allah memasukkan orang kafir ke neraka. Beliau bantah, tidak beradab makhluk mewajibkan sesuatu kepada Allah. Kita ini miliknya Allah. Karena kita miliknya Allah, ya terserah Allah. Mau orang beriman dimasukkan ke neraka, mau orang kafir dimasukkan ke surga, terserah Allah, karena kita semua miliknya Allah. Tapi Allah punya sifat hikmah. Allah punya sifat hikmah, dengan kebijaksanaannya itu orang beriman kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Tapi jangan mewajibkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi pahala, itu semata-mata karena karunia-Nya Allah. Jangan kita merasa saya sudah taat, maka saya wajib diberikan pahala. Oh, pemberian Allah Pak jauh lebih banyak dibandingkan ketaatan kita. Nabi bercerita, dulu ada seorang laki-laki dari Bani Israel, rajin sekali beribadah, banyak sujudnya. Bahkan dia berdoa kepada Allah, matikan saya dalam keadaan sujud dan bangkitkan saya di hari kemudian dalam keadaan sujud. Kata Nabi, Allah akan penuhi keinginannya itu. Dia mati dalam keadaan sujud dan dia juga nanti dibangkitkan dalam keadaan sujud. Nabi ceritakan, begitu dibangkitkan Allah perintahkan silakan masuk surga dengan rahmatku, dengan karuniaku. Tapi dia tidak mau. Tidak Tuhan, saya mau masuk surga dengan amal saya. Seluruh hidup saya gunakan untuk ibadah, untuk sujud taat kepadamu. Saya ingin diberikan imbalan atas ketaatan saya itu. Saya mau masuk surga karena ketaatan saya. Allah, jangan, masuklah ke dalam surga karena rahmatku, karena karuniaku. Tidak Tuhan, saya mau masuk surga karena amalku. Ya oke lah, kalau kamu merasa dengan amalmu itu kamu layak masuk surga, jangan lupa saya sudah memberikan banyak nikmat kepadamu di dunia. Sekarang kita timbang antara amalmu dengan nikmatku, mana yang lebih berat. Diambil Pak 1 biji bola mata, ditimbang dengan amalnya seumur hidup, masih lebih berat ini 1 biji bola mata. Baru 1 biji, belum kalau sepasang, belum dengan semua nikmatnya. Ya, jadi kalau Allah memberikan kita pahala itu karena karunia-Nya Allah. Karena karunia-Nya Allah. Jauh lebih banyak Pak nikmat. Udara saja ini bebas kita hirup, tidak dibayar Pak. Tidak ada apa-apanya ibadah dan ketaatan kita itu. Ya. Dan kalaupun Allah mengazab, menghukum hambanya, itu karena keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka semua terjadi karena qada, ketetapan dari Allah SWT. Terakhir, yang lain dimuliakan oleh Allah SWT, hukum-hukum Allah SWT itu ada yang ahkamus syar'iyyah, ada ahkam qada'iyyah atau ahkam qadariyah. Yang dituntut dari manusia itu beda. Kalau terhadap ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat, yang dituntut dari kita adalah melaksanakannya. Ya, misalnya yang sederhana, hukum syariat, salat. Yang dituntut dari kita, laksanakan salat itu. Kalau terhadap ahkam qadaiyah atau ahkam qadariyah, yang dituntut dari manusia adalah ridha dengan ketetapan itu. Allah takdirkan kita sakit, ya kita ridha dengan sakit itu.
kita ridha. Meskipun orang yang sakit dia berdoa minta kesembuhan. Seorang sufi kalau dia sakit dia berdoa minta kesembuhan, bukan karena tidak ridha dengan sakitnya. Kalau sakitnya dia ridha. Kenapa dia berdoa? Dia berdoa itu karena ahkam syariah. Karena diperintahkan supaya berdoa kepada Allah. Kalau Allah tidak perintahkan berdoa, cukuplah baginya sakit tersebut. Ya. Kalau misalnya ada yang ditakdirkan miskin, dia ridha dengan kemiskinannya itu. Meskipun dia berdoa minta rezeki kepada Allah. Kalau dia minta rezeki bukan karena tidak ridha dengan kemiskinan, dia ridha, dia terima. Tapi dia tetap berdoa karena itu adalah hukum-hukum syariat. Kalau misalnya ditakdirkan kaya, dia ridha dengan kekayaan itu, dia ridha. Tapi dalam ahkam qadaiyah ada juga ahkam syariah. Apa itu? Bagi orang yang kaya, dia ridha dengan kekayaan, itu ahkam qadaiyah. Di dalamnya ada ahkam syariah. Diperintahkan baginya untuk tunaikan zakat. Maka dia akan melaksanakan. Jadi sekali lagi, terhadap hukum-hukum syariat, laksanakan. Terhadap hukum-hukum qadaiyah, hukum-hukum qadariyah, ridha, terima dengan sepenuh hati. Mungkin itu Pak pengantar yang bisa sampaikan. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Diberikan kesempatan